Kamu tidak sendiri jika akhir-akhir ini merasa lelah mengejar rezeki namun hasilnya belum sebanding. Mari kita pelajari 5 cara sederhana namun kuat untuk menghidupkan kembali aura rezeki dari dalam dirimu. Hidup ini seperti menyalakan api unggun di tengah hutan. Bukan kayu yang kurang, tapi percikannya belum menyala. Kita sering mencari keluar, padahal hangatnya kehidupan dimulai dari nyala kecil di dalam dada kita sendiri. Bisa jadi selama ini kamu hanya belum tahu di mana harus membangkitkan harapan. Sekarang mari kita renungkan bersama 5 cara sederhana untuk menyalakan ulang cahaya rezeki dari dalam dirimu sendiri. Yang pertama, hadir sepenuhnya dalam kehidupanmu. Setiap sore ada seorang wanita paruh baya rutin menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Tangannya bergerak pelan, matanya memperhatikan daun-daun yang jatuh satu persatu. Tapi bukan menyapunya yang membuat saya terdiam. Ia selalu melakukannya dengan tenang, tidak sambil memikirkan tagihan, tidak sambil mengeluh tentang anak-anaknya, tidak sambil menatap layar ponsel. Ia hadir sepenuhnya di momen itu, hanya ada ia dan sapunya. Saya pernah bertanya, mengapa ibu tetap menyapu meski hanya beberapa helai daun? Jawabnya sederhana, kalau saya lakukan setengah hati, yang lelah bukan hanya badan, hati saya juga ikut berat. Kalimat ini melekat kuat di kepala saya. Kita sering berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar hadir di salah satunya. Duduk bersama anak tapi pikiran di pekerjaan, makan bersama pasangan tapi mata sibuk di layar ponsel. Akhirnya bukan hanya koneksi yang hilang, tapi juga ketenangan. Coba pikirkan dalam hidupmu sendiri, adakah aktivitas yang bisa kamu jalani dengan kehadiran penuh? Bukan yang benar, bukan yang besar, cukup yang sederhana tapi sungguh-sungguh kamu hayati. Karena seringkali rezeki datang bukan dari tempat baru, tapi dari cara baru kita hadir di dalam hidup yang sudah ada. Yang kedua, rawat pikiran dengan ucapan yang membangun. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Saya butuh waktu untuk benar-benar memahami makna dari kalimat itu. Tapi saat saya mulai memperhatikan apa yang saya ucapkan pada diri sendiri setiap hari, saya sadar kata-kata itulah yang selama ini membentuk hidup saya. Dulu setiap kali saya gagal, saya langsung berkata dalam hati, memang saya tidak cukup baik. Setelah peluang yang lewat, saya batasi dengan kalimat, yaitu, itu bukan untuk saya. Dan perlahan pikiran itu berubah menjadi keyakinan, bukan karena dunia menutup pintu, tapi karena saya sendiri yang tidak mengetuknya lagi. Sampai akhirnya saya belajar untuk mengganti kalimat-kalimat itu. Saya mulai bilang pada diri saya sedang belajar, saya belum sampai, tapi saya terus bergerak. Saya layak menerima rezeki yang baik. Perubahannya tidak langsung terasa, tapi satu hal yang berubah lebih dulu adalah perasaan saya terhadap hidup. Ada harapan, ada kelapangan, ada kekuatan yang lahir bukan dari apa yang saya miliki, tapi dari cara saya memandang diri sendiri. Kalau hari ini kamu merasa hidup berjalan lambat atau rezeki seperti tidak kunjung datang, coba dengarkan ulang kalimat-kalimat yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Karena bisa jadi rezekimu tidak pergi, ia hanya menunggu dirimu berhenti menjatuhkan harapan lewat kata-kata. Yang ketiga, bebaskan diri dari energi iri dan perbandingan. Seorang pria muda yang saya kenal bekerja keras membangun usahanya dari rumah. Ia menjual makanan ringan secara online. Awalnya semangatnya tinggi, tapi perlahan semangat itu mulai surut. Bukan karena usahanya gagal, melainkan karena ia terlalu sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu sukses di media sosial. Setiap hari ia melihat unggahan orang lain, omset besar, rumah baru, liburan mewah. Lalu ia mulai meragukan usahanya sendiri. Ia berkata, saya sudah berusaha, tapi kenapa hasilnya tidak seperti mereka? Tanpa sadar, rasa iri tumbuh pelan-pelan. Dan rasa iri itu bukan hanya mengganggu pikirannya, tapi juga membuat langkahnya berat, bahkan sempat ingin berhenti. Hingga suatu sore, ia memilih untuk menutup aplikasi media sosialnya selama sebulan. Ia kembali fokus pada pelanggannya, pada kualitas produknya, pada prosesnya sendiri. Ia belajar berkata, saya punya jalan saya sendiri, rezeki saya tidak harus sama dengan orang lain. Sejak saat itu usahanya memang tidak langsung melesat, tapi ada satu hal yang berubah, yaitu damai di hatinya. Dan dari kedamaian itu hadir ketekunan. Dari ketekunan lahirlah hasil yang perlahan tapi pasti mulai menunjukkan wujudnya. Coba kamu renungkan,
Adakah rasa iri yang tanpa sadar selama ini mengganggu langkahmu? Apakah kamu sudah cukup percaya pada waktumu sendiri? Karena yang menghambat rezeki bukan kurangnya usaha, tapi sempitnya hati yang terus membandingkan. Yang keempat, bersyukur dengan penuh kesadaran. Dalam bukunya The Magic, Rhonda Byrne menulis, semakin banyak rasa syukur yang kamu berikan, semakin banyak pula yang akan kamu terima untuk disyukuri. Awalnya saya kira bersyukur itu hanya soal mengucapkan terima kasih pada hal-hal besar, seperti rezeki tak terduga, pencapaian kerja, atau kabar baik dari keluarga. Tapi ternyata kekuatan syukur justru terletak pada kemampuan kita menghargai hal-hal paling sederhana yang sering hadir tanpa disadari. Suatu pagi saya duduk diam sambil memegang secangkir kopi hangat. Tidak ada pencapaian istimewa hari itu, tidak juga kabar besar. Tapi saat saya benar-benar hadir di momen itu, saya merasa damai. Dan saat damai hadir, saya merasa cukup. Itulah titik di mana saya sadar, syukur bukan sesuatu yang kita tunggu setelah berhasil, tapi sesuatu yang kita latih bahkan di hari-hari yang biasa. Sejak itu, saya mulai menulis 3 hal setiap malam yang layak saya syukuri. Terkadang hanya tentang napas yang mengalir lancar, hujan sore yang menenangkan, atau suara tawa dari kamar sebelah. Memang terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Saya jadi lebih tenang, lebih peka, dan lebih terbuka pada rezeki yang sebenarnya sudah ada. Sekarang coba kamu renungkan, sudahkah kamu benar-benar hadir dalam rasa syukurmu? Atau jangan-jangan kamu sedang menunggu sesuatu yang besar? Padahal kebahagiaan kecil sudah mengetuk sejak lama. Yang kelima, berikan kebaikan tanpa pamrih. Ada satu kisah tentang Mother Teresa yang selalu membuat saya terdiam. Bukan karena ketenarannya, tapi karena ketulusan yang begitu dalam tindakan-tindakannya. Ia tidak pernah mencari panggung. Ia hanya ingin hadir untuk mereka yang paling dilupakan oleh dunia. Anak jalanan, orang sakit, mereka yang sekarat di pinggir jalan. Pernah suatu hari seseorang bertanya padanya, "Mengapa Anda terus memberi, bahkan saat yang Anda tolong tidak bisa membalas apapun?" Dan jawaban Mother Teresa begitu sederhana tapi menggugah. "Saya tidak mencari imbalan, saya hanya berusaha mencintai seperti Tuhan mencintai." Kebaikan yang tulus memang tidak selalu mendapat tepuk tangan, tapi ia menyisakan ruang di dalam hati, ruang damai, ruang lapang, ruang rezeki yang datang dari arah tak terduga. Karena seringkali saat kita memberi dengan niat yang bersih, justru disitulah hidup kita mulai penuh dengan makna. Coba kamu ingat kembali, kapan terakhir kali kamu memberi tanpa harap kembali? Bukan soal jumlahnya, tapi tentang hati yang kamu sisipkan di dalamnya. Selama ini kamu merasa rezeki terasa jauh, padahal ia hanya sedang menunggu satu tindakan ringan yang tulus dan datang dari kasih. Sekarang mari kita duduk sejenak. Dari 5 cara yang telah kita bahas, adakah satu hal yang terasa paling jauh dari keseharianmu? Selama ini jika kamu terlalu sibuk mengejar apa yang tampak di luar, sampai lupa bahwa yang paling menentukan justru apa yang tersembunyi di dalam. Aura rezeki bukan sesuatu yang perlu dicari terlalu jauh. Ia sudah ada di dalam dirimu, di cara kamu bersyukur, di kata-kata yang kamu bisikan pada diri sendiri, di langkah kecil yang kamu lakukan dengan tulus. Ada satu kutipan bijak yang selalu saya ingat, yaitu orang yang tahu tentang dunia adalah orang yang cerdas, tapi orang yang paham dirinya sendiri itulah yang benar-benar kuat. Dan di tengah dunia yang terus bergerak cepat, mengenal diri sendiri adalah keberanian yang luar biasa. Jangan biarkan keadaan memadamkan cahaya harapanmu. Kamu punya hak untuk hidup lebih tenang, lebih cukup, dan lebih bermakna. Mulailah dari dalam. Dari satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menyalakan ulang aura rezeki yang sempat redup. Bangkit bukan selalu soal hasil besar, tapi tentang keberanian untuk tetap bertumbuh, meski perlahan. Dan selama kamu masih memilih untuk berjalan, percayalah arah yang baik akan selalu menemukanmu. Jika hari ini kamu merasa lebih peka, lebih lembut pada diri sendiri, atau lebih sadar akan rezeki yang sudah kamu punya, itu awal yang baik. Bantu sebarluaskan pesan ini pada orang-orang yang sedang diam-diam lelah. Tombol like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal video inspiratif lainnya dari saya. Karena setiap kali kita memilih untuk sadar, kita sedang membuka pintu baru dalam hidup yang lebih utuh.